Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Anies Baswedan memang dikenal sebagai sosok yang bagi sebagian orang itu ditakuti, bahkan dinyinyiri ya. Ada juga di samping itu memang lebih banyak yang suka dengan beliau. Namun ada beberapa politisi yang kerap sekali itu mengeluarkan pendapat-pendapat sinis, nyinyir, dan juga selalu negatif tentang Anies Baswedan. Di antaranya adalah tentu yang kita tahu Marwar Sirait dan juga Fahri Hamzah. Nah, menariknya di sini ada satu momen di mana ada satu acara di sebuah televisi itu yang mengundang narasumber Adian Apitupulu, yaitu politisi dari PDIP. Nah, di sini bisa dikatakan Adian ini menyentil bahkan membuka borok atau kebohongan dari dua orang penyinyir Anies yang kebetulan sekarang ini duet ya dia dalam yaitu Menteri dan Wakil Menteri Perumahan. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Jadi saya pikir itu bagus. Bagi kami bagus. Harusnya dari dulu Anies mendukung. Prabowo sama saya terima kasih karena Mas Anies mendukung Prabowo dan ini gitu. Ya bagi kami secara hitung-hitungan politik, strategi politik bagus. Karena pendukung Anies dan pendukung PDI itu tak ketemu. Ya mungkin elitnya bisa Prabowo ketemu sama Anies, cuplikan-cupiki bisa. Tapi grassroots ya ingat kata-kata saya, nggak mungkin, saya tahu saya lama di PDI. Grassroots PDI nyambung sama Anies, saya nggak yakin semuanya. Kemudian pemilih-pemilih non Muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya, dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa, kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam 4 bulan, APBN-nya belum kelar.
Hanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah, lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah, itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta Gratis? itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000, Oke. cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda Oh, ini sekarang rakyat harus dengar Ya, nih. harus dong. Iya Kenapa? dong. Oke, Dasarnya kenapa baik. begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Ya. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Oke, baik. Kalau Kita begitu. mau menghilangkan, menekan inflasi. Kalau kemiskinan tidak ada, inflasi Baik. investasi masuk. Baik, Dan sudah clear. tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau dalam properti. Akan hadir industri di desa. Ya. Nah, ini grand desainnya, desentralisasi ekonomi. Baik. Tapi ditegaskan yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Oke, yang mana? Yang mana yang gratis? 3 Semua. juta ini, ya, yang 3 jutanya 2 free juta semua. di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? juga gratis. Oke, baik. Kalau Jadi begitu, 3 juta Pakai cicilan rumah. itu 21,3. Tiga. Betul, Pak Fahri. 3 juta nah ini rumah 3 itu juta. gratis. Makanya aku kasih dulu Dibagikan waktu gratis. ke Pak Saya udah Wamen. boleh jawab belum? Ada 3 juta rumah. Boleh, makanya aku mau ngasih tapi dipotong terus ini. Jadi 3 juta rumah gratis katanya. Enggak, Sementara ini kemarin kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. apa sih kamu? Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya Baik. kita bangun 3 juta rumah atau renovasi rumah. Makanya ntar dulu Oke. Pak Dian, ini kan kita teorinya mesti kita dudukan masing-masing. Kan tadi secara akademik backlog itu sama Pak Dian. Backlog itu memang ada backlog tidak punya rumah dan ada backlog rumahnya tidak layak. Nah, menyelesaikan backlog tidak punya rumah dan tidak layak rumah itu sama sebenarnya. Bukan soal definisinya, tapi negara mau membagikan 3 juta rumah Ini. gratis atau rumahnya sekian juta, Ya renovasi itulah sekian juta. definisinya. Mohon maaf Pak Dian, ini Bingung, kita bingung, harus Pak Dian, agak bingung. akademik sedikit nih. Bahwa backlog itu ada 2, backlog tidak punya dan backlog RTLH. Ini Tidak- bukan tidak soal layak. definisi Jadi yang gratis yang akademisnya, mana? tapi Yang gratis yang mana? pernyataannya. Itu sama-sama, ini semua harus dibereskan. Pernyataannya adalah membangun 3 juta Baik, rumah, sebentar. diuraikan 27 rumah per desa, 2 juta di kota. Ya. Tidak ada kata rutilahu, rumit, Sebentar dulu. tidak layak Oke, huni, baik. tidak ada kata renovasi Saya rumah. tambah sedikit. Ini Baik. murni membangun. Saya tambah Kita sedikit. lanjutkan nanti Saya bagaimana, tambah. Bapak? Oh masih ada? Gratis. Ya, mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya. Misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final. Dari Satgas belum final juga. Entar dulu. Satgas kan udah selesai. Kata Satgas sudah fix Oh, tadi berarti ya. hitungan Satgas nggak semata-mata sama dengan Satgas Kementerian sudah Perumahan ya? selesai pekerjaannya karena Satgas sudah mereka fix kan tadi. bukan lembaga yang Oke, formal, mereka kan baik. lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Artinya Oke. pernyataan tadi tidak bisa dipertanggungjawab. Kementerian sudah terbentuk. Itu Ini ekspektasi sebagai Satgas. gagasan. Oh, itu ekspektasi Oke. Itu ekspektasi Nah, Satgas. berikut Ekspektasi. Ya itulah tadi sekelumit ya bisa dibilang rincian. Itu ada 2 orang yang menyinyir Anies tentang kebijakannya dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang eksekutif, yaitu sebagai gubernur DKI, yaitu Marwarar Sirait dan Fahri Hamzah, di mana Marwarar Sirait menyampaikan kalau dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano itu bukannya melambungkan suara, hanya menyempitkan bahkan mengurangi suara dari Pramono, karena memang non-muslim itu akan beralih ke Ridwan Kamil. Dan kenyataannya nyinyirannya itu terbantahkan ya, karena memang Pramono dan Rano ini malah menang bahkan hanya 1 putaran. Bahkan ada yang mengatakan sejumlah analisa politik, para pengamat politik menyatakan dukungan dari Anies Baswedan lah yang bisa dikatakan menjadi simbol atau menjadi suara yang signifikan, di mana sebelumnya mereka menyatakan tidak akan memilih. Ketika Anies masuk,
mereka semua para anak Abah akhirnya memilih dan memenangkan Pramono dan Rano. Itu yang pertama. Bahkan yang kedua, nyinyiran dari ARA ini juga akhirnya dibantah oleh Adiana Putupulu, di mana dia menanyakan kepada wamennya, yaitu Fahri Hamzah, mengenai pernyataan ARA yang menyebutkan sudah membangun rumah sebanyak 40.000 dalam waktu hanya sekitar 4 bulan saja gitu. Nah, hal ini akhirnya dibantah dan mencoreng atau menampar muka dari ARA. Nah, yang menariknya di sini ternyata Fahri Hamzah juga, kita bisa lihat di video tadi bahwa dia juga menyinyir Anies juga bukan sekali dua kali dalam berbagai kesempatan. Dia selalu seolah-olah tidak lupa untuk mengkerdilkan sosok nama Anies Baswedan ini, sehingga dia menyebut pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur itu banyak sekali program-program atau yang tidak dijalankan karena Anies ini hanya memikirkan presiden. Bahkan juga Fahri Hamzah menyebut bahwa popularitas Anies tidak dibutuhkan karena memang yang dibutuhkan adalah suara dari ketua partai. Nah, hal ini sepertinya memang bertolak belakang ya, karena memang Fahri Hamzah dan ARA ini begitu hebat, merasa hebat ketika dia menjadi seorang legislatif. Tetapi ketika dia pada tahun ini diberi kesempatan untuk menjadi seorang eksekutif, ya ternyata berantakan. Berantakannya parah. Baru 4 bulan sudah ada beberapa kebohongan yang akhirnya diterima publik dan akhirnya dibantahkan sendiri oleh orangnya. Jadi pernyataan ARA dibantah oleh Fahri Hamzah. Sehingga bisa dikatakan di sini tidak ada koordinasi yang sangat baik ya, karena memang bisa dikatakan sebelumnya pembantu dari perumahan ini, Satgas dari perumahan menyatakan kalau sudah fix, kalau pemerintah akan memberikan rumah gratis sebanyak 3 juta. Itu sudah tegas, tiba-tiba dibantah lagi oleh Fahri Hamzah bahwa itu masih dalam rancangan, masih ekspektasi. Ya, jadi bisa dikatakan ya ternyata memang mereka ini tidak sehebat mulutnya ya, karena memang di saat mereka mendapat kesempatan untuk memberikan kehebatan tersebut untuk masyarakat, ternyata tidak sesuai, jauh panggang daripada api istilahnya, tidak sesuai dengan nyinyiran mereka terhadap Anies Baswedan yang menyebut tidak bisa kerja, padahal banyak sekali warga Jakarta dan juga mereka yang tinggal di sekitar itu mengakui bahwa Anies Baswedan ini adalah salah satu gubernur yang berhasil, sehingga pencalonannya itu sangat diharapkan oleh mereka para warga Jakarta. Tetapi kita tahu kalau Anies Baswedan ini tidak jadi dicalonkan dan malah mendukung Pramono Rano dan pada akhirnya menang. Jadi itulah bisa dikatakan salah satu bukti ya kalau memang Anies Baswedan ini mampu untuk memuaskan warga Jakarta selama mereka memilih Anies Baswedan menjadi gubernur dan akhirnya terpenuhi semua janji-janjinya. Jadi demikianlah Aiden Project. Bila memang ada yang disampaikan silakan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.